Saudara-saudara pasti pernah mendengar salah satu tagline bernada ejekan dari saudara-saudara kita yang muslim atau bahkan dari polemikus muslim kepada orang-orang Kristen, kepada kita sebagai orang Kristen ketika kita membaca Alkitab dalam terjemahan. Apa yang mereka katakan? Umat terjemahan. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya. Karena kalau kita menggunakan logika-logika mereka untuk berbalik menyatakan itu atau mengukur hal itu kepada diri mereka sendiri, maka itu akan menghantam mereka sendiri. Oke, kita mulai dengan salah satu tagline, salah satu pernyataan dari Ustadz Situmorang yang menyatakan seperti ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu adalah pernyataan dari Ustadz Situmorang, Munsir Situmorang, bahwa kalian yang membaca, yang senang berbahasa Arab, mengulangi bahasa Arab, membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi tidak mengerti dan memahaminya, maka kalian akan menjadi keledai di Indonesia. Itu pernyataan dari Ustadz Munsir Situmorang. Itulah sebabnya kalau menggunakan logika dari Ustadz Munsir Situmorang, kami sebagai orang-orang Kristen yang membaca terjemahan, itu adalah orang-orang Kristen yang mau memahami kitab sucinya, bukan mau mengulang-ulang bahasa-bahasa yang tidak kita mengerti. Memang benar bahwa bahasa-bahasa yang digunakan oleh Alkitab dalam bahasa asli seperti Yunani, seperti Ibrani, memang itu penting, tetapi tidak harus diulangi seperti kita membaca atau melafalkan suatu kata. Penting dalam artian bahwa kita mencari suatu kosakata yang dalam terjemahannya tidak sempurna. Kosakata bahasa aslinya yang dalam terjemahannya tidak sempurna, dan itu ada di dalam salah satu pelajaran di sekolah tinggi teologi. Nah, terkait dengan apa yang menjadi tagline, yang ini tagline umat terjemahan untuk mengejek orang-orang Kristen, saya rasa ini adalah tagline yang hipokrit. Kenapa tagline ini adalah hipokrit? Karena kalau kita membaca Al-Quran, segala isi Quran itu berisikan tentang siapa? Harun, Musa, Isa, Isa Al-Masih, terus tentang Ibrahim, tentang Yakub, dan lain sebagainya, yang mana mereka bukan orang-orang yang berbahasa Arab. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankan firman-Nya kepada mereka, mereka menggunakan bahasa apa? Contoh misalnya kita membaca dalam Quran tentang kisah Isa berbicara kepada kaumnya. Isa itu berbahasa apa? Pastinya berbahasa Aramaik, walaupun dalam Quran tidak jelas Isa berbahasa apa. Tetapi di sini kita lihat di dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menerjemahkan kata-kata dari bahasa Aram kepada bahasa Arab lalu disampaikan kepada Muhammad. Jadi apakah sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat terjemahan? Begitu pula dengan kisah Maryam. Kita tahu bahwa Maryam, saudara perempuan Harun itu tidak berbahasa Arab. Lalu ketika Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa apa? Dia harus menggunakan bahasa yang dipergunakan oleh Maryam. Dan Maryam bukanlah orang yang berbahasa Arab. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, kepada Jibril, lalu disampaikan kepada Muhammad dalam bahasa Arab, maka sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menerjemahkan itu. Dan apakah itu berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah umat terjemahan? Kalau menggunakan logika itu sebagai sebuah ejekan atau tagline itu sebagai sebuah ejekan dari Muslim, para polemikus Muslim kepada orang-orang Kristen, maka selamat, kalian bukan hanya mengejek kami orang-orang Kristen, tetapi kalian juga mengejek Tuhan kalian. Seperti itu. Bagaimana pendapat kalian? Silakan berpikir.